Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bagaimana mendeteksi sumber dependensi pada tabel kontingensi. Jadi seringkali dependensi pada tabel kontingensi itu tidak didukung oleh seluruh sel. Dan apabila oleh seluruh sel, artinya bahwa kemungkinan di dalam sel itu mengandung outlier. Nanti kita akan mempelajari mendeteksi sumber ketidakbebasan, pemecahan tabel kontingensi, dan mengukur kontribusi sel dalam tabel kontingensi untuk mendeteksi outlier. Kemudian nanti ada tugas untuk presentasi, mungkin nanti bisa kita tunda. Jadi apabila hasil uji kebebasan atau ketidakbebasan di antar variabel pada tabel kontingensi menunjukkan bahwa antar baris dan lajurnya atau antar variabel itu tidak bebas, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, seluruh sel itu tidak bebas ya. Jadi penyebab ketidakbebasannya itu karena seluruh selnya. Atau bisa juga hanya beberapa sel atau satu atau dua sel saja yang menyebabkan ketidakbebasan. Nah, hal ini dimungkinkan karena atau disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan atau human error, ataupun juga mungkin karena kondisi tertentu yang menyebabkan ketidakbebasan itu. Jadi nanti itu biasa disebut sebagai outlier. Jadi nanti kita akan bisa melihat atau bisa mendeteksi sel mana yang menyebabkan ketidakbebasan, dan itu mungkin diindikasikan sebagai outlier dalam tabel kontingensi. Nah, apabila terjadi hal tersebut, maka kita perlu mengatasinya dengan cara yaitu pemecahan sumber-sumber ketidakbebasan antar variabel. Jadi jika hanya ada satu atau dua sel yang tidak bebas, maka kalau kesalahannya itu karena salah pencatatan atau human error, maka kita bisa memperbaiki catatan tersebut ya. Itu karena kalau human error. Namun kalau memang itu data yang sesungguhnya atau kondisi data yang sesungguhnya, itu disebut sebagai outlier. Hanya bukan karena salah pencatatan, tetapi karena memang kondisi data yang sesungguhnya itu memang seperti itu kita bisa indikasikan sel tersebut merupakan outlier. Misalkan kita punya tabel kontingensi 3 kali 4. Nah, kemudian kita cek ketidakbebasan dengan menggunakan statistik uji Pearson, dan atau kita bisa gunakan statistik uji nisbah kemungkinan atau G kuadrat. Statistik uji Pearson kita bisa gunakan Chi kuadrat. Pertama-tama kita cari dulu nilai harapan dari tabel kontingensi, di mana angka tersebut diperoleh dari NI dot dikalikan N dot C dibagi N dot ya, untuk mencari nilai harapan. Jadi misalkan 6 itu diperoleh dari 60 dikalikan 20 dibagi dengan 200. 6 itu diperoleh dari, ya betul ya, 60 dikalikan 20 dibagi 200. Berdasarkan statistik uji Pearson dan uji nisbah kemungkinan, itu hasilnya tolak 0. Artinya bahwa antar variabel baris maupun lajur atau variabel A dan variabel B itu tidak saling bebas atau ada dependensi atau ada saling ketergantungan. Nah,
Apabila tolak H0 itu mungkin kita bisa melihat apakah ketidakbebasannya itu disebabkan oleh beberapa sel saja atau oleh seluruh sel. Cara mengidentifikasinya dengan menghitung kontribusi sel berdasarkan statistik uji Pearson, atau bisa kita gunakan statistik uji nisbah kemungkinan atau rasio likelihood. Kemudian jika sel yang dicurigai merupakan penyebab ketidakbebasan antar variabel dalam tabel kontingensi, maka kemungkinannya ada dua, bisa jadi karena kesalahan pencatatan atau bisa jadi karena sebagaimana saya sebutkan tadi ya, mungkin bisa jadi karena adanya outlier. Jadi jika karena penyebabnya itu karena kesalahan pencatatan, maka harus segera dibetulkan, terus diperbaiki, kemudian dilakukan analisis kembali. Namun jika data itu data di dalam sel tersebut memang kondisi data yang sebenarnya, maka kita perlu melakukan atau mengatasi hal tersebut, atau karena diindikasikan adanya outlier ya, kan, maka kita perlu mengatasinya dengan cara pemecahan sumber-sumber ketidakbebasan antar variabel. Nah, pemecahan sumber ketidakbebasan antar variabel nanti dengan membagi tabel kontingensi menjadi subtabel kontingensi yang hasilnya nanti tidak unik, ya, artinya banyak kemungkinan hasil. Dalam pemecahan tabel kontingensi, yaitu untuk mencari pemecahan tabel kontingensi itu dalam rangka untuk mencari sel mana yang menjadi penyebab dependensi. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, kita buat dulu tabel kontribusi dari Chi-square, kemudian kita membangkitkan tabel baru dengan cara memecah menjadi sub tabel kontingensi ya. Jadi dengan cara memecah tabel menjadi sub tabel kontingensi. Itu harusnya memecah tabel menjadi sub tabel kontingensi. Nah, yang perlu menjadi catatan harus kita ketahui bahwa jika peubah acak itu berdistribusi chi-square, derajat bebasnya A dan Y, chi-square derajat bebasnya B, dan keduanya saling bebas, maka X plus Y itu akan berdistribusi chi-square derajat bebasnya A dan A plus B. Anda bisa membuktikan ini dengan menggunakan metode pembangkit momen. Ya, Anda bisa membuktikan bahwa ekspresi akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya A plus B. Nah, berdasarkan hal ini kita akan membuat subtabel kontingensi. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi pada pemecahan tabel kontingensi. Hal ini menjamin agar antar subtabel kontingensi nanti saling bebas. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika derajat bebas dari tabel kontingensi sebesar C, maka banyaknya subtabel kontingensi yang dapat dibuat tidak mungkin lebih besar dari C. Kemudian yang kedua, frekuensi pada setiap sel hanya ada pada satu subtabel kontingensi saja. Artinya jika isi sel pada subtabel 1 itu sebesar NIJ, maka nilai NIJ ini tidak akan ditemui pada subtabel kontingensi yang lain. Dan yang ketiga, setiap total marginal dari subtabel kontingensi pasti akan muncul sebagai frekuensi sel pada subtabel kontingensi lain atau sebagai tabel marginal dari tabel kontingensi asal. Baik, supaya kita lebih paham, contohnya kayak berikut. Ini berdasarkan tabel yang sebelumnya.
pertama kita kita buat tabel kontribusi chi-square. Kita bisa gunakan chi kuadrat, bisa uji Pearson, kita bisa gunakan juga rasio likelihood. Jadi caranya ini masing-masing sel yang saya berikan contoh itu yang berwarna merah ya. Kalau statistik uji Pearson NIJ dikurangi EIJ atau nilai harapan dikuadratkan dibagi dengan nilai harapannya. Kemudian kalau rasio likelihood kita bisa gunakan 2 kali NIJ ln NIJ per EIJ. Nah, yang warna merah, kalau kita lihat nilai tersebut, sel tersebut memiliki nilai yang paling besar dibandingkan sel yang lain. Nah, jadi itu bisa kita gunakan sebagai indikasi bahwa sel A1B1 itu kemungkinan, jika tidak salah dalam pencatatan, kemungkinan itu mengindikasikan adanya outlier, atau mungkin dengan adanya outlier itu mungkin menyebabkan menjadi ketidakbebasan antara variabel yang disebabkan oleh beberapa sel saja, misalkan oleh sel 1 itu A1B1, bukan oleh sel-sel yang lain. Nah, langkah berikutnya kita akan memecah tabel kontingensi asal menjadi subtabel kontingensi. Kita pecah menjadi subtabel kontingensi yang pertama, yaitu dengan cara kita buat baris dan lajur ya yang terindikasi adanya outlier tadi itu A1B1, maka kita kelompokkan tersendiri antara A1B1 dengan yang lain, dengan baris yang lain atau kolom yang lain, yaitu A1, A2 plus A3 ya. Jadi A113, A2 plus A3 pada kolom B1 itu diperoleh dari 4 plus 3. Kalau 47 itu diperoleh dari baris A1 kolom B2 plus B3 plus B4, ketemu 47. Kemudian chi kuadrat hitungnya itu kita hitung 12,96, chi kuadratnya 11,73 dengan derajat bebasnya 1. Dan ini kesimpulannya menunjukkan antar variabel AB atau antara baris dan kolomnya itu tidak bebas. Kemudian kita bisa pecahkan menjadi subtabel kontingensi yang kedua, yaitu dengan cara mengeliminir baris A1 kolom B1. Ini kita peroleh hasilnya baik chi kuadrat maupun chi kuadrat menunjukkan saling bebas. Kemudian untuk kita bisa pecahkan juga subtabel kontingensi 3, yaitu dengan cara mengeliminir kolom B1. Mengeliminir kolom B1 dan menggabungkan baris A2 dengan baris A3. Ini kita peroleh hasil simpulannya juga saling bebas. Kemudian untuk yang subtabel kontingensi 14, subtabel kontingensi 4 itu ya, itu chi kuadrat hitungnya menunjukkan saling bebas, yaitu dengan cara mengeliminir baris 1, kemudian menggabungkan kolom B2, B3, B4, dan hasilnya saling bebas. Untuk tabel kontingensinya tadi hasilnya tidak bebas. Nah, kalau tadi bahwa sel yang ada di subtabel kontingensi tidak mungkin ada di, misalkan
ya tidak akan mungkin ada di sel subtabel kontingensi yang lain. Kemudian yang ketiga tadi itu marginal dari subtabel kontingensi menjadi sel di subtabel kontingensi yang lain atau di tabel kontingensi asal. Misalkan kalau subtabel kontingensi 1 60 itu ada di sel bentar. Itu ada di tabel kontingensi asal. Kemudian kita lihat derajat bebas tabel kontingensi asal itu 2 kali 3 6. Jadi subtabel kontingensinya tidak mungkin akan lebih dari 6. Nah, ini adalah ringkasan hasilnya. Kita bisa simpulkan bahwa memang ada dependensi tabel kontingensi yang hanya disebabkan oleh satu sel, yaitu A1B1, dan bukan oleh seluruh sel. Sehingga sel tersebut diindikasikan merupakan outlier dan perlu dicek ulang. Ya, agar informasi yang diperoleh itu benar. Namun jika misalkan A1B1 itu salah dalam pencatatan, maka harus dibetulkan dan dilakukan analisis ulang. Jika sel A1B1 sudah benar, maka cara interpretasinya berdasarkan hasil analisis berdasarkan subtabel kontingensi yang telah dibuat sebelumnya. Oke, baik. Agar Anda menjadi lebih bisa kerjakan latihan berikut. Kemudian ujilah apakah PU A dan PU B saling bebas atau independen. Jika tidak bebas, maka Anda bisa mencari sel manakah yang menyebabkan ketidakbebasan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.